Nah, balik lagi nih bareng kita berdua, aku Raifin dan rekan aku Clara. Kita udah di tempat yang berbeda nih. Pertama lihat dulu dong backgroundnya ada apa nih? Gede banget, ada rumah gadang Vin hari ini. Dan jangan lupa juga kalau dilihat-lihat nih, wis udah ganti bajunya. Batik dan lebih santai hari ini ya kita. Pasti dong. Tapi kalian nggak cuma berdua. Oh ada orang ya? Ada orang, ada bintang tamu di tengah loh. Iya. Halo. Iya. Ngomong-ngomong, semua. boleh kenalan gak nih? Nggak boleh, nanti aja. nggak Kita lagi nikmatin rumah gadang dulu kan? Iya sih, karena kayaknya nih ngerasa hawanya tuh lebih fresh ya. Lebih fresh ya? Nggak kayak di mana? Sensor ya, sensor. Boleh. Sensor. Tapi yang jelas enak ya, nyaman ya, kayak kalau ngerasa kayak pulang kampung gitu ya. Oh iya, Kampung angin nan sepoi-sepoi. jauh di Mato. Nah, lanjut. Nggak hafal, Gunung. Mas. Gak hafal. Tapi Oke. Mas, ntar dulu. Apa Kita tuh? kan lagi di Padang ya. Mm-mm. Tahu nggak sih Mas, kenapa Mm-mm. kalau punya istri orang Padang itu nggak pernah panas? Waduh, apa tuh? Ayo, Kenapa satu. kalau Atau yang di Zoom boleh jawab. boleh, Benar, boleh. komen ya. Kenapa kalau Kita dapat istri orang Padang itu istrinya nggak panas. istrinya nggak Istrinya panas? nggak panas. Konteks panasnya ini gimana ya? Bingung. Padang panas. Ayo dong. Padang panas. Aku nyerah sih, nyerah. Skip. Jawabannya dong, Vin. Karena kalau panas itu microwave. Microwave, Mas. Apa hubungannya? Nggak ngerti Mas, panas sama microwave, ya ampun. Boleh dong dijelasin Mas, gimana nih Vin? Coba. Microwave. Kan Oh. kalau manasin makanan pakai apa? Microwave. Microwave. Tapi konteksnya lagi bahas istri orang Padang. Iya, makanya jangan menikah sama microwave. Sama orang Padang. Oh, Karena dia nggak panasan. Nggak nyampe aku Mas. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran kita. Sama sih. Ini kayak kebanyakan ngomong di pos ini nih, pos RW, tau gak? Oh, sama main bapak-bapak. gaple, sama bapak-bapak pakai Pakai kaos kaos kutangan oblong, doang. ha? Ini kayak begini nih. Jangan lupa. Jepitan jemuran di telinga, di Ah, tangan itu. Udah cocok banget ini jadi bapak-bapak beneran. Fiksi. Umur berapa, Vin? Kalau di akte sih ya, itu harusnya 21. Harusnya 21. Tapi kan kalau kata orang-orang bijak nih ya, Mm-mm. kedewasaan itu nggak diukur dari umur. Nggak diukur dari umur. Umur hanyalah angka, bener ya? Hanya angka. Bener. Nggak mencerminkan lah. Karena lebih tua dari saya. Lebih dewasa ini ya. Jangan. Jangan. Ya udah. Jokes Ngomong-ngomong, bapak-bapak ya, tetap jokes bapak-bapak ya. Kita belum kenalan, kita harus Oh, seperti iya. kata pepatah, nggak kenal maka Nggak sayang. nggak sayang. Kita kenalan dulu. Hari ini kita ditemenin siapa, Revin? Ditemenin oleh Bapak Ridwan Faisal. Oke, halo. Selaku Corporate University Associate di PT United Tractors Tbk. Boleh tepuk tangannya dulu. Yang di Zoom juga boleh kirim reactionnya dan komen gitu ya. Betul. Ada kolom reaction di sini, boleh ya? Di like gitu ya. Di spam aja nggak apa-apa, sampai laptopnya error pun ya udah. Iya. Makin banyak di like, Clara joget. Setuju ya? Boleh ya? Jangan sekarang, nanti di balik layar aja ya kalau itu. Nah, selamat pagi nih Mas Ridwan, gimana kira-kira kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Clara, tadi panggilnya Bapak, sekarang jadi Mas ini. Jadi Ya, harusnya karena gini sih, Mas. Benar. Kan, ya Genzi lah. Gen Z ya. Jadi canggung gitu loh, Pak. Kalau benar, jadi kita enaknya pakai Mas. Karena seumuran kan kita. Bener. Kalau yang ini nggak tahu ya. Jangan dong. Kita seumuran, Clara. Kita Ini seumuran. jauh. Yang ini jauh. Mas, tadi ditanya kabarnya. Kalau ditanya gimana perjalanan dari rumah menuju kantor? Perjalanan dari rumah menuju kantor pastinya aman, agak macet dikit. Ya, muka kena polisi-polisi dikit lah. Wah, Gitu. pasir-pasir berterbangan. Berterbangan, betul. Debu-debu polusi truk gitu ya Mas ya. Ya Tapi ampun. pas udah sampai sini langsung seger karena di belakang ada Rumah gadang. Pas banget emang nih masuknya. Pas banget. Tapi aku bingung, Mas di sini mau ngapain sih Mas? Saya jadi MC loh. Kalian siapa ya? Wah, oh iya. Kita bintang tamunya apa? Oh ya udah, tukeran Mas. Tukeran Mas. Dadah. Ya. Jadi, Oke. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ya. pada kesempatan ini tiba juga Mas Ridwan Faisal. Di sini kita bakal banyak sharing nih. Betul. Sharing tentang apa tuh, Klar? Tentang budaya perusahaan United Tractors. Ih, ngeri. Karena ya, Ngeri banget. yang kita denger tuh Mas Ridwan Faisal nih expert. Di bidang tim culture gak sih kalau nggak salah? Itu dia. Ini saya pas bilang expert saya langsung rapet duduk. Waduh, Takut salah ngomong. Waduh. tenang kalau udah expert mah.
apa aja yang diomongin pasti nyambung lah. Pasti nyambung. Bisa jawab lah ya. Betul. Bisa jawab. Oke, pertanyaan nomor 1. Yes. Cepet amat. Cepet banget, sabar. Saya udah keringet dingin nih. Yuk. Bentar dulu. Kita mau ngomongin tentang budaya perusahaan. Jadi sebenarnya aku mau jelasin sedikit nih untuk Mas Ridwan dan Revin juga dan Bapak Ibu semuanya. Pada dasarnya ini kan budaya ini mencerminkan nilai-nilai, terus juga prinsip dan cara kerja yang dipegang teguh oleh seluruh karyawan. Betul. Dan bisa dilihat dari bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana perusahaan ini menangani tantangan dan juga bagaimana perusahaan ini memberikan layanan kepada para pelanggannya. Bener gak Mas kalau kayak gitu? Betul banget. Bener ya? Bener juga ya Clara ya. Aku nggak mau kalah dong. Aku mau namain sedikit. Boleh. Coba Vin, tambahin. Vin. Karena kalau budaya nih udah ada terus budayanya kuat, itu pasti akan mempengaruhi produktivitas, inovasi, keterlibatan pelanggan. Dan jangan lupa satu lagi nih. Apa tuh, Vin? Kepuasan dari pelanggan itu sendiri juga. Setuju. Pinter banget ya Mas ya? Ini saya ngapain harus di sini kalau udah pada pinter? Kan beda, yang ini expert. Kalau bisa dianalogikan tuh kita ada di iceberg Mas. Kita tuh cuman surface-nya aja. Permukaan tuh masih sampai dalam banget tuh. Deeper levelnya tuh dari Mas Ridwan. Aduh. Nih beneran nih kayaknya jiwa solution sudah mengalir juga ya ke tubuh kalian ya? Sudah ya. Boleh tanya dong, apa satu gitu? Oke. Solution, O-nya apa? O-nya kalau solution yang aku tahu yang terakhir tuh O-nya open mind. Ini. Claire. Jangan saya dong. N-nya apa, Claire? N-nya networking. Ini pinter dari tangan dong. Luar biasa nih MC ini udah belajar nih kayaknya sebelum materi nih ya. Oke. Keren. Tapi ngomong-ngomong tentang solution nih, Vin, aku mau tanya juga nih sama Mas Ridwan. Aku penasaran sih sebenarnya. Apa tuh, Clara? Kan solution nih masuk ke budaya UT gitu ya. Gimana sih? Langsung aja deh kita masuk ke pengaruhnya. Aku mau tahu pengaruhnya solution terhadap cara kerja di UT dan service yang diberikan kepada para customer itu gimana? Mau tahu dari expertnya langsung nih aku, Vin. Nah, karena kalau saya denger nih ya, yang join di Zoom itu udah sampai 1000-an. Banyak banget. Katanya. Nah, dari AFCO, cabang dan site serta divisi, gitu kan? Yes, itu nah, banyak. Betul. Daripada kita coba tonton videonya bareng-bareng yuk. Oke, silakan kita menonton bersama-sama. Sejak tahun 1972, United Tractors sudah beroperasi sebagai distributor alat berat dengan dilandasi filosofi Catur Dharma Astra. Jadi, apa sih isi Catur Dharma Astra itu? Pertama, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Dan terakhir, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Prinsip-prinsip ini nggak cuma jadi pedoman loh, tapi juga jadi core value dari semua kegiatan anak perusahaan Astra, termasuk UT. Untuk mencapai visinya yaitu menjadi world-class solution-driven company di bidang alat berat, pertambangan, dan energi, UT menuangkan filosofi Catur Dharma jadi kenyataan lewat operating value yang dikenal dengan solution. Nah, solution terdiri dari 3 pilar utama. Pertama, corporate foundation, pelayanan terbaik jadi inti dari semua yang UT lakukan. Anggap saja seperti matahari atau sol di antara planet tata surya. Pilar ini diterapin lewat nilai serve, organized, dan leading. Kedua, competitive advantage, UT punya keunggulan khas yang bikin solusi yang diberikan stand out lewat nilai uniqueness dan totality. Dan terakhir, center of excellence. UT terus berinovasi dan berkembang layaknya Ion yang positif lewat innovative, open mind, dan networking. Semua nilai ini dituangkan ke dalam tagline Moving as One. Ini adalah komitmen UT untuk selalu jadi mitra terpercaya, melayani sepenuh hati dan bersinergi dengan pelanggan untuk mencapai kesuksesan bersama. Bersama United Tractors, ayo melangkah ke masa depan dengan satu tujuan, Moving as One. Nah, gimana? Tadi udah ditonton kan videonya? Keren kan videonya kan? Keren animasinya sih. Aku nggak bisa ngebayangin sih, itu bagus banget ya. Keren ya. Apa jangan-jangan Mas Ridwan ini juga animator ya? Wah, editor juga kali ya? Enggak sih, sebenarnya saya tuh karakter yang ada di Bisa. Kalau tadi nih Mas udah ditampilin solution, itu ternyata memang
akarnya itu dari catur dharma ya Mas ya? Betul. Core values-nya ya, Vin ya. Yes, betul. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa United Tractors itu punya solution, itu diturunkan dari istilahnya kakek buyutnya, yaitu Astra. Gitu ya, secara holding company. Catur Dharma diturunkan menjadi solution. Nah, kalau Revin sama Clara tadi lihat gitu ya, di solution itu ada 3 pilar, gitu ya. Pertama itu soul. Ya, soul itu kita ibaratkan sebagai cahaya, penerang. Yang tadi matahari ya? Betul, soul. Terus UT, ya kan? UT. Nah, itu mengibaratkan terkait dengan brandnya UT itu sendiri. Nah, selanjutnya ion. Nah, apa ya ion itu? Ion, terakhirnya kan tadi open mind, networking. I-nya apa, Clara? Apanya? I-nya. I-nya itu inovatif pasti. Nah, ya kan? Jadi ion itu lebih ke arah bagaimana kita sebagai bisnis itu bisa berkembang. Betul. Karena kan apalagi yang kalau mau dibahas atau disinggung ya Mas ya, kita tuh di kondisi yang lagi ramai itu VUCA ya Mas ya. Ya, apa itu VUCA? Volatility, uncertainty, complexity, dan terakhir itu ambiguity. Nah, jadi makanya perlu yang I. Ini saya lagi belajar sih Mas. Jadi makanya perlu yang I ya tadi. Iya benar, inovatif. Karena kalau di zaman sekarang ini kan pasti kompetitor udah banyak banget, jadi kita tentu perlu ada inovasi-inovasi dari masing-masing produk gitu, betul ya Mas ya? Yes, betul sekali. Oke. Tapi Mas, kalau kita udah bahas dan udah lihat nih tadi tuh solution sebenarnya apa, aku lebih penasaran nih Mas, selama solution itu ada, sejauh ini Mas Ridwan sebagai tim culture management di United Tractors, implementasinya tuh seperti apa ya secara langsung kepada para bisa dibilang insan UT? Gitu. Ya, sebenarnya implementasinya itu sendiri itu bisa banyak hal nih, Vini, ya Clara ya. Betul. Jadi ada berupa activity, gitu kan, ada berupa mentoring dan lain-lain. Tapi yang jelas kalau di UT sendiri, karena di UT itu dari Sabang sampai Merauke nih ya, cabangnya gitu kan, dan juga kita punya AFCO juga gitu kan. Betul. Nah, untuk bisa mengimplementasikannya kita ada beberapa petinggi penggerak perubahan. Gitu. Di setiap cabang nih Mas berarti? Ada di setiap cabang, di setiap divisi, di setiap area gitu ya, di setiap site juga ada gitu. Boleh tahu Mas, itu apa aja tuh yang tadi Mas bilang strukturnya tuh boleh dibedah lagi gitu. Dan tugas-tugasnya mungkin Mas, biar kebayang nih. Ya. Nah, jadi yang pertama itu ada paling tinggi itu sebenarnya adalah prime mover. Prime mover itu adalah konseptor. Kira-kira di 1 tahun itu mau bagaimana nih aktivitinya, gitu ya. Penerapan solusinya mau seperti apa. Nah, biasanya prime mover ini diisi oleh para division head. Nah, division head nih sebagai prime mover. Nah, yang kedua itu ada pelatih utama. Gitu. Pelatih utama ini yang akan membuat 1 tahun program kerja. Gitu. Jadi dari konsep diturunkan ke program kerja. Nah, di bawah pelatih utama itu ada agent of change. Nah, agent of change ini adalah eksekutornya di lapangan. Yang menjalankan berarti yang menjalankan programnya. Programnya simple-simple. Gitu, ada yang mungkin sosialisasi terkait dengan pilih pembuangan sampah misalnya gitu, sesimpel itu, gitu ya. Sapa salam, gitu kan, sapa senyum salam, gitu ya, 3S gitu ya. Dan juga safety first, gitu ya, edukasi tentang safety first itu adalah salah satu activity dari culture yang dilakukan oleh para agent of change berdasarkan planning dari si pelatih utamanya. Memang ternyata udah terstruktur dari atas konsep dulu, kemudian bawah program selama 1 tahun, baru yang AOC-nya atau agent of change-nya, yang si executioner-nya atau penjalannya, eksekutornya. Itu kalau boleh tahu Mas, untuk penyusunannya gitu, itu kira-kira berapa lama Mas? Ya, karena di setiap tahun biasanya tuh di awal tahun itu akan selalu ada pelatih utama development program. Nah, di dalam masa periode itu akan ada masa di mana mereka merancang sebuah activity selama 1 tahun.
Gitu. Jadi kayak misalnya ada cabang dari ada site di mana misal gitu ya. Ada cabang di mana. Itu masing-masing mereka melakukan activity yang berbeda-beda sesuai dengan cara mereka berengagement atau berinteraksi. Sesuai dengan daerahnya juga berarti ya disesuaikan. Menyesuaikan sekali tuh culture-nya seperti apa misalnya ya. Di apa namanya Samarinda, let's say gitu ya. Samarinda itu biasanya mereka melakukan engagement itu menggunakan temu kangen atau family gathering atau mungkin buka puasa bersama, bukber gitu ya. Atau ada juga yang ngadain arisan bulanan, gitu. Menarik gitu. banget. Nah itu adalah salah satu agenda-agenda dari agent of change gitu ya, atau pelatih utama yang untuk meningkatkan engagement sesama karyawan untuk merimain terkait dengan penerapan budaya sebuah perusahaan, which is solution itu sendiri. Gitu. Istilahnya apa ya? Bukan hanya sebuah kata aja nih. Solution tuh udah tertanam bahkan sampai cabang dan site juga ya Mas ya. Yes, ada penerapan realnya juga nih Vin yang aku baru tahu juga. Wah, real activity-nya, penerapannya dan lain-lain gitu. Oke. Mas, kalau kita omongin lagi nih, tadi implementasi udah, terus juga tentang solution udah. Tapi Mas, jika boleh tahu lagi lebih mendalam dalam perencanaannya nih, itu bagaimana sih cara dari tim Mas Ridwan, terus ya tim culture-nya tadi itu, supaya nih sesuai dengan indikator yang dimau gitu. Dan apa sih indikator dari si culture ini supaya oh ini culture-nya berhasil, ini kurang berhasil, itu seperti apa tuh Mas? Nah, ini adalah hal yang mungkin orang itu nggak tahu bahwa sebenarnya itu adalah success story dari penerapan sebuah culture. Nih, sebuah culture itu bisa bisa sukses gitu ya. Sukses dalam penerapan dan lain-lainnya itu berdasarkan dari achievement sebuah perusahaan. Ya. Nah, kalian bayangin nih, bahwasannya achievement sebuah perusahaan itu berasal dari manpower di bawahnya. Pekerjaan dari masing-masing manpower. Di mana activity dari manpower, behavioral normnya itu dikontrol menggunakan culture, basis solution. Sehingga kalau misalnya kita buat garis lurus gitu ya, solution akan mendrive karyawan selaku penggeraknya gitu ya, untuk bisa melakukan inovasi, untuk melakukan lebih baik lagi, sehingga mencapai end goals-nya, yaitu achievement sebuah perusahaan. Bisa dibilang Mas ya, berarti itu antara achievement dengan culture tuh selaras jalannya ya? Betul, jadi kalau misalnya dibilang embed gitu ya, embedded gitu ya, menyatu gitu ya, menyatu dengan activity yang memang dilaksanakan oleh karyawan gitu. Coba kata pertama dari solution itu apa? S. S-nya apa, Vin? S-nya apa, Vin? Serve. Betul. Nah, pertanyaan kedua, UT itu main bisnisnya apa? Karena mau jawab? Aku tahu. Heavy equipment bukan Mas? Heavy equipment, penjualan alat berat. Oke. Jadi di dalam solution itu ada kata serve yang berdampak terhadap penjualan alat berat. That's why dengan adanya kita menjual alat berat dan budaya kita adalah serve, berarti kita sebagai karyawannya harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada customer kita. Untuk apa sih? Untuk customer itu kita bisa repeat order. Impact-nya apa kalau customer repeat order? Penjualannya banyak. Betul. Ketika penjualannya banyak, achievement-nya tinggi. Ya kan? Ketika achievement-nya tinggi, ya udah terbentuk. Insentifnya banyak. Bonusnya juga banyak. Kalau itu benar. Jadi, Masya Allah. Amin ya Allah, amin ya. Kalau dilihat sepertinya di mukanya Mas Ridwan tuh kemakmuran, kesejahteraan, keteduhan. Jangan bilang di mata saya warnanya hijau. Wah, kalau hijau jadi hutan dong. Bukan. Maksudnya gimana tuh? Emang agak aneh. Bingung saya nih maksudnya.
Tapi Mas, aku mau tanya juga, tadi kan Mas sama Revin udah menyinggung tentang seberapa banyak teman-teman karyawan gitu ya yang akan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Yes, nah, aku mau tahu peran kepemimpinannya, Mas. Kira-kira seberapa penting dan seberapa jauh peran kepemimpinan ini berpengaruh gitu dalam proses pelaksanaan seluruh program yang ada di UT ini? Yes, tentunya peran kepemimpinan itu sangat penting, ya. Seperti yang tadi aku bilang, bahwasanya ketika memang dalam sebuah proses struktur di culture itu sendiri, ada prime mover namanya kan. Prime mover itu adalah pemimpin-pemimpin di setiap divisi. Oke, paham. So kalau misalnya pertanyaanmu adalah seberapa berpengaruh peran pemimpin dalam penerapan solution, sangat berpengaruh. Karena konseptor dari activity solution dalam 1 tahun itu adalah prime mover. Prime movernya itu ya. Betul. Dan yang kedua, ada ada activity yang kita lakukan di culture, namanya adalah mentoring. Mentoring, coaching, ya kan, dimana setiap 1 tahun itu kita dievaluasi dan lain-lain. Itu adalah sebuah penerapan culture di dalamnya, dimana kita keterbukaan kita, memberikan feedback untuk menciptakan sebuah inovasi baru, menjadikan diri kita unik berbeda dari yang lain. Itu adalah sebuah penerapan culture yang memang embed dengan activity dalam pekerjaan. Seperti itu. Iya. Istilahnya tuh udah mencakup semua ya. Yes. Benar kayak ya udah yang satu unsur ya udah pasti bakal nge-achieve sesuatu yang lain, terus satu activity juga bakal bersinggungan dengan salah satu huruf yang ada di solution juga. Betul. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu ya, Mas? Nggak bisa. Semuanya tuh sebenarnya berkesinambungan. Let's say ya, kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana kita melayani customer. Ketika ada problem datang gitu ya, ketika ada problem nih atau voice dari customer nih datang nih ke kita bahwasanya kayaknya produknya gini. Kita sebagai karyawannya itu harus memberikan solution kepada mereka. Di dalam memberikan solution ada 3 item yang dalam budaya solution ada 3 behavioral form yang muncul. Yang satu serve. Ya kan, kita melayani. Betul. Yang kedua adalah inovatif, ya kan, kita memberikan sebuah problem solving. Ketika problem solving itu kita berikan, itu sudah mencakup kepada uniqueness. Betul. Dimana itu hal yang baru untuk dia, dan itu special for dia, customer tersebut kita berikan itu semua. Gitu. Penting banget ya, kalau nggak ada itu kayaknya nggak bisa sekeren ini deh Yuti. Aduh. Ya nggak, Mas? Betul. Yutinya ya, bukan sayanya. Mas juga keren sih. Mas juga keren. Aduh. Lihat seragamnya aja, wes. Boleh kasih tunjuk dulu, Mas. Kasih tunjuk dulu penonton nih. United Tractors Moving as One. One. Ini di belakang ada pelatih utama nih. Wah. Wah, ini unik banget yang satu ini nih. Aduh. Ini kalau di karena kan Moving as One nih. Kayak jingle nggak sih, Mas? Jingle. Coba nyanyi. We are United Tractors. We are moving as one. Yes. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu semuanya. Jago nih itunya nih. Keren. Oke. Keluar jangan kalah jago kawan. Iya. Oke. Mas. Iya. Menarik lagi nih Mas, karena tadi kita udah bahas dari solution itu apa, terus asalnya dari mana, penerapan implementasi, bahkan sampai kita menyinggung bagaimana nih si solution bisa jalan bareng dengan achievement yang didapat. Tapi pastinya nih, Mas merasakan dalam melakukan culture atau budaya yang udah ada ini, udah tentu dong, nggak semudah atau nggak semulus itu jalannya. Betul. Nah, berarti nih ya, kira-kira Mas, tantangan utama dalam penerapan budaya terus solution di United Tractors itu apa? Oke. Ada 3 hal yang cukup sulit gitu ya dalam penerapannya gitu ya. Sebenarnya nggak cukup sulit sih, cuma jadi tantangan, betul ya. Betul. Yang pertama itu United Tractor itu ada di Sabang sampai dengan Merauke. Cabang itu banyak banget. Betul. Sementara kita tim culture management itu adanya di head office gitu di ya, di Jakarta, PPI Cakung lah kita bicarakannya. CKG 52. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Yuti. Nah,
itu adalah kesulitan di mana bagaimana sih pengimplementasian itu bisa kita kontrol. Betul. Gitu. Bagaimana sih sebenarnya implementasi culture itu dapat tersebar dari Sabang sampai Merauke, cabang dan site-nya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan perubahan zaman. Kita bisa tahu ya bahwa kemarin sempat ada pandemik gitu ya, sempat ada pandemik, sempat ada kondisi di mana uncertain condition yang membuat kita mungkin akan merubah behavioral kita gitu. Nah, aku mau nunjukin beberapa perubahan-perubahan dari solution berdasarkan kondisi kondisi zaman di video seri C. Boleh ya kita minta puterin ya? Boleh. Jadi boleh ya? Para hadirin sekalian ada di Zoom, boleh ditonton dulu ya video dari Mas Ridwan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu semuanya. Telah banyak perubahan yang terjadi pada hidup manusia beberapa tahun ke belakang. Mulai dari perubahan gaya hidup, ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga infrastruktur. Untuk menghadapi keadaan yang dinamis, kita dituntut untuk menjadi agile dan kreatif dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. 5 faktor penting yang menuntut perubahan tersebut ialah pertama, Industry Revolution 4.0 atau yang dikenal dengan istilah Cyber Physical System. Teknologi informasi yang berkembang kian pesat memicu terjadinya otomatisasi pekerjaan manusia. Hal ini menyebabkan efektivitas dan efisiensi kerja menjadi bertambah. Tetapi di sisi lain, keterlibatan tenaga manusia menjadi berkurang. Kedua, Internet of Things atau IoT, yakni digitalisasi dengan internet sebagai jaringan infrastruktur utama yang menghubungkan banyak hal. Ketiga, VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Pertama kali digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer, VUCA bermakna bahwa terdapat sangat banyak hal tidak pasti di sekitar kita. Sebagai strategi untuk melawan ketidakpastian tersebut di dalam dunia bisnis, Bob Johanson menyusun VUCA Prime yang terdiri dari Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Keempat, Future of Work atau FOW, di mana skill set yang dibutuhkan dunia kerja diproyeksikan akan berubah untuk 5, 10, hingga 20 tahun ke depan atas dasar pergeseran teknologi, generasi, dan sosial. Dan terakhir, pandemi COVID-19 yang telah mentransformasi drastis cara manusia bekerja, diikuti dengan pengaruh next normal terhadap tatanan kehidupan modern. Kelima faktor tersebut mau tidak mau harus dihadapi dan diselesaikan bersama-sama dengan solusi yang inovatif dan kreatif. Oleh karena itu, budaya solution yang sudah ada harus diremajakan dan disesuaikan dengan kondisi guna mewujudkan United Tractors yang terus bertumbuh dan berkelanjutan. Perubahan yang diperlukan meliputi cara kita berpikir, bekerja, membangun semangat juang, dan melayani customer. Seluruh poin tersebut kemudian diturunkan menjadi New Adaptive Behavior yang disebut dengan seri C. S. Strive for Excellence, yaitu selalu memberikan solusi komprehensif bagi end user atau pelanggan maupun next user atau next process guna mencapai kinerja terbaik dan berkelanjutan. Nilai ini tercermin melalui perilaku pertama, empathy, yakni menempatkan diri dalam posisi pelanggan. Kedua, memberikan customer value proposition melalui pengadaan solusi atas masalah yang dialami pelanggan. Ketiga, memberikan customer experience melalui penyampaian value United Tractors serta pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dan terakhir, terlibat aktif dalam proyek eksternal, misalnya partnership program ke customer, maupun proyek internal seperti Operational Excellence Improvement. E. Embrace Digitalization, yaitu terbuka terhadap tuntutan zaman dan kompeten dalam melaksanakannya. Nilai ini tercermin melalui pertama, adanya Digital Business Operation berupa peningkatan kualitas dan kecepatan layanan melalui Digital Experience, diikuti dengan peningkatan produktivitas dan fleksibilitas kerja melalui Digital Lean Process. Kedua, memiliki digital awareness, salah satunya berupa kemampuan beradaptasi dengan teknologi maupun tren masa kini. Pengetahuan mengenai perkembangan digital terkini dapat dipelajari secara mandiri maupun belajar dari orang lain. Penerapannya dapat berupa penggunaan aplikasi digital untuk perencanaan, analisis,
monitoring, review, meeting, hingga sharing guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi perusahaan. Terakhir, tidak lupa untuk selalu berupaya memberikan empathy saat berkomunikasi baik secara langsung maupun online atau yang dikenal sebagai digital communication. R. Resilient spirit and courageous, yaitu tampil percaya diri, berani dalam bertindak, dan menunjukkan daya juang tinggi untuk mencapai yang terbaik. Nilai ini dapat ditunjukkan melalui pertama, sifat grateful atau selalu bersyukur. Kedua, penuh integritas sebagai dasar atau pondasi kerja. Ketiga, konsisten melaksanakan responsibility yang baik dan benar. Jika diberi tambahan pekerjaan di luar fungsi, siap menerimanya. Keempat, selalu berusaha untuk melakukan lebih atau eager to do more. Misalnya bekerja melampaui target, adaptif, maupun bertahan di segala situasi, pantang menyerah, dan cepat bangkit ketika berada di titik terendah. Yang terakhir, memiliki emotional intelligence, yakni mampu memahami, mengevaluasi, serta mengelola emosi diri sendiri dan merespon emosi orang lain. I. Intelligence and skillful, yaitu berpikir cerdik, kreatif, serta memiliki kapabilitas tinggi untuk mencapai hasil maksimal. Nilai ini tercermin melalui pertama, fokus dalam mencapai tujuan dengan cara maupun strategi yang fleksibel. Kedua, memanfaatkan critical thinking dalam analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Ketiga, adaptif terhadap perubahan terkait organisasi maupun kemajuan teknologi melalui learning agility. Keempat, melakukan creative thinking yaitu memunculkan ide kreatif dan out of the box sebagai solusi permasalahan. Dan yang terakhir, keluar dari comfort zone diimbangi dengan skill dan pengetahuan baru yang dicapai melalui pembelajaran bersama expert serta sharing pengetahuan. C. Collaborative working attitude, yaitu secara proaktif mampu bekerja kolaborasi antar lini organisasi dan antar generasi di setiap waktu. Nilai ini tercermin melalui pertama, kolaborasi lintas fungsi dan departemen dengan disiplin ilmu yang beragam. Kedua, kolaborasi cross generation yang fokus pada persamaan, memahami kekuatan, kelemahan, hingga cara kerja tiap generasi. Ketiga, social learning atau memanfaatkan kolaborasi sebagai proses belajar supaya didapatkan perspektif yang luas. Yang terakhir, bekerja secara kolaboratif baik secara langsung maupun virtual dengan tetap menjunjung kebinekaan atau keanekaragaman. Jika telah mengadopsi seri C secara menyeluruh, kita akan sekaligus menjadikan Moving as One lebih bermakna. Nah, udah dilihat kan tadi video dari Mas Ridwan nih ngomongin tentang ternyata yang aku omongin juga tadi tuh, VUCA. Betul. Dimana kita perlu adaptive behavioral ya Mas ya? Yes, betul. Jadi kalau sebelumnya solution itu punya behavioral form, yang tadi pertanyaan kamu adalah tantangan gitu ya, bahwasanya solution itu juga akan berpengaruh atau berubah berdasarkan zaman. Contoh, UT itu waktu itu sedang mengalami pandemi. Nggak UT sih, semuanya, seluruh Indonesia. So, secara behavioral perform sendiri, itu akan berubah, gitu. Makanya kita mengeluarkan namanya seri C, yaitu Adaptive Behavioral. Yang, insight-nya itu dari VUCA itu. Oh, oke. Yes. Kayaknya sih Mas, aku tuh pernah nonton salah satu konten. Konten itu yang nge-upload tuh UT-nya sendiri. Itu biasanya kan kalau review-review kan ada reviewer ya. Tapi betul. Inget tuh aku ada salah satu konten dari UT sendiri itu nge-review produknya, terutama ekskavator. Dan itu memang lagi di masa pandemi Mas. Nah itu merupakan salah satu contoh berarti ya? Salah satu contoh adaptive behavior. So itulah, tantangannya sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah terletak dari Sabang sampai Merauke tadi, dan yang kedua adalah zaman. Zaman itu sangat menjadi tantangan terbesar. Apakah ada perubahan gitu ya, yang tadinya surf gitu ya, sekarang hits banget tuh surf gitu ya. Mungkin di 2050 itu nggak surf lagi, tapi diganti jadi lebih Indonesia banget. Lebih keren itu pakai bahasa Indonesia, filosofinya melayani.
iya. Siapa tahu, nggak ada yang tahu kan? Atau bisa jadi kalau itu tuh kayak pakai perpaduan bahasa-bahasa Sanskerta gitu tuh. Betul. Bisa jadi. Kayak misalnya kalau anak-anak zaman sekarang kan skena ya. Kalau saya nggak tahu kan. Culture banget. Culture banget gitu. Gitu ya harus gitu. Oke. Aku penasaran Mas, tadi kan Mas sudah singgung tentang tantangan dan juga perubahan-perubahan yang terjadi. Yeah. Kalau di UT kan tadi juga Mas sudah bilang ada berbagai program dan activity yang sudah dilaksanakan. Yes, betul. Aku mau lihat gitu Mas, mungkin nggak sih dari Mas Ridwan nih ada footage atau mungkin video-video, foto terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan gitu Mas? Pas banget nih. Jadi biar Bapak dan Ibu yang nonton sekalian gitu ya, dimanapun kalian berada, aku mau share terkait dengan activity culture-nya UT. Boleh gitu banget. Ya, culture tim UT itu activity-nya seperti apa aja sih? Oke, boleh bisa menyaksikan ya? Boleh. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan nonton footage yang benar-benar ini penerapan dari solution itu sendiri ya, Clara. Yes. Jadi kelihatan gambar realnya gitu kira-kira gimana ya. Oke. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, udah tahu belum kalau fase internalisasi budaya, embracing culture strategy di UT itu dibagi ke dalam 4 fase, yaitu awareness, understanding, buy-in, dan ownership. Yuk kita intip keseruan dari program-programnya. Di fase awareness, pelatih utama dan prime mover ngenali nilai-nilai solution ke semua karyawan dan partner. Lanjut ke fase understanding, di mana ada 4 pilar utama. Pertama, pilar engagement. Di sini ada banyak program buat bikin kita makin dekat sesama karyawan dan juga dengan customer. Wah, seru banget ya kelihatannya. Kedua, pilar learning, di mana ada berbagai program buat nyiptain organization learning culture di area kerja. Ketiga, pilar continuous improvement. Di sini diadain review inovasi mingguan dan juga sesi morning talk. Keempat, di pilar change management, ada sosialisasi dan internalisasi program serta pendampingan. Oh iya, di fase understanding juga ada Bina Generasi Muda Solution atau BGMS yang diterapin ke seluruh karyawan baru. Lihat nih, kegiatan mereka seru banget kan? Masuk ke fase buy-in, ada partnership program collaboration competition, di mana agent of change kerjasama bareng customer untuk nyelesain masalah dan bikin solusi yang apik. Gak kalah seru, ada safety patrol competition, yaitu ajang buat ningkatin safety awareness di tempat kerja. Terakhir, di fase ownership, ada kegiatan seperti Observation Superior Engagement Level atau OSEL, di mana kita latihan role play dan observasi penerapan PABI-TIBA. Ada juga EAI atau Employee Effective Index Measurement buat ngukur kinerja leader atas penerapan PABI-TIBA. Jadi, yuk lanjutin semangat ini dan bangun budaya kerja makin solid and fun. Oke, kita balik lagi nih. Dan kalau dilihat bener ya, itu udah footage-nya. Dan boleh nggak sih Mas, kalau kita tuh nanti di dalam video itu? Kalian ada dalam video jadi apanya? Kita belum ada, maksudnya kita mau gitu Mas. Iya. Bisa nggak tuh kira-kira? Ya bisa masuk UT. Jangan lupa daftar di open recruitment kita. Gitu. Ditunggu gitu. ya. Doain Mas supaya cepet dulu aja. Amin. Udah. Betul. Lulus dapat ijazah lamar UT. Ya Langsung keterima nggak tuh Mas kira-kira? Ya, kita proses dong. Tapi balik lagi sama video yang tadi nih Mas sama Revin. Kelar. Aku merasa itu video seru banget. Jadi kelihatan banget ya seluruh karyawan tuh happy menjalankan seluruh program-program yang ada. Variatif gitu. Variatif. Aku lihatnya. Betul. Kalau dari Mas sama Revin gimana kira-kira? Kalau aku sih ngelihat selain variatif, tadi juga kegiatannya tuh bener-bener sesuai dengan hal-hal yang ada di solution. Betul. Yes. Bahkan kayak kegiatan yang tadi Mas bilang tuh jadi agent of change yang kecilnya aja pun kelihatan di situ. Betul. Dan benar-benar diterapin. Karena memang tadi Vin, berdasar pada pilar-pilar yang ada di budaya solution tadi. Betul gak Mas? Betul. Makin pinter nih. Kira-kira kalau dibilang pinter, kesempatan masuknya nih kalau udah lulus gimana nih? Ada poin plus gak nih? Ada. Nanti dihubungin aja panitia ya. Panitia tolong dicatat namanya. Nanti dikirim apa? Dikirim apa? Tapi benar sih, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian realize bahwasanya sebenarnya dalam proses rekrutmen juga gitu ya, pemasukan karyawan, itu proses cultural fit itu menjadi suatu penilaian juga. Betul. Clara dan Revin. Jadi buat Clara dan Revin nanti kalau misalnya sudah lulus gitu ya,
sebelum kamu melamar dan siap untuk interview dengan HR-nya, kamu cari tahu dulu culture-nya seperti apa sih perusahaan itu. Betul. Rata-rata mereka itu manggilnya apa nih? Bang kah? Gitu kan? Non kah? Gitu. Mas kah? Atau bapak ibu kah? Gitu. Seperti apa? Sehingga kita juga bisa menunjukkan bahwa kita ini punya culture yang sama. Secara culture tuh fit as in organization. Gitu. Ini knowledge ya? Betul. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih ya. Ini bisa jadi info buat bapak dan ibu di Zoom juga nih, yang anak-anaknya siapa tahu mau masuk UT, ya betul. kan? Atau bukan hanya UT, AFCO-nya juga ya. Aku-nya Betul, juga, ya. betul. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian dan Mas Ridwan, ternyata kita udah sampai di penghujung acara nih. Nggak kerasa ya, Mas, nggak ya? kerasa, sayang Wah. banget ya. Padahal ini lagi seru banget Lagi ya seru sih. banget, insightful banget seluruh penyampaian yang Mas Insightful Ridwan banget. sampaikan. Alhamdulillah kalau insightful ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami selaku pemandu acara ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ridwan Faisal selaku apa? Corporate University PT United Tractors dari tim culture-nya loh. Wah. Culture. Kamu udah dapat apa aja nih, Vin, selama kurang lebih berapa jam kita di sini, Mas? 5 jam. 5 jam. Lama Lama ya. Baru 1 jam Baru kelar. 1 jam. Baru 1 jam. Banyak banget tentunya pelajaran-pelajaran yang baru, knowledge baru tentang cultural yang ada di UT ini. Ada satu poin sih yang aku dapat tadi dari hasil sharing kita, bahwasanya nih budaya perusahaan itu bukan hanya sekadar tentang aturan yang tertulis ataupun visi, tapi bagaimana budaya perusahaan itu bisa masuk ke dalam lingkungan kerja itu, Mas. Betul. Dan itu yang aku dapat dari huruf-huruf yang ada di kata solution. Yes, Wah, benar. betul, Klar. Aku mau nambahin juga, kalau aku tadi belajar banget tentang pentingnya budaya perusahaan ini yang bisa berdampak untuk mendorong produktivitas karyawan, terus juga inovasinya dan juga keterlibatan karyawan itu sendiri. Ya, benar. Karena kalau misalnya ada pepatah mengatakan seperti yang ada di video-video UT Smart ya, UT Smart Educulture Fest ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kan? Tuh. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mengikuti culture yang ada di lingkungan tersebut seperti apa. Adaptif ya, Mas. Betul, adaptif. Biar nggak diusir dari lingkungan itu, gitu. Kita nggak boleh ego kayak ya udah ini kan kita, itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Mas dan para hadirin sekalian, sebelum kita tutup, kita akan ngelakuin sesi foto bersama dulu ya. Ya, boleh. Sebagai kenang-kenangan dari sesi yang sangat insightful dan kalau orang sekarang tuh bilangnya penuh daging. Penuh daging. Dan ini kali ini spesial banget dari Mas Ridwan, kan jadwalnya super sibuk nih. Sibuk. Tadi katanya abis interview berapa ratus karyawan, Mas, hari ini? 50. 50, kirain 500. Nggak nyampe ya. Jadi kita akan foto bersama dulu, nanti operator akan membantu untuk screenshot gitu ya. Ya. Bapak Ibu boleh menyalakan kamera ya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian boleh menyalakan kamera dan berikan pose yang terbaik. Betul. Supaya nanti pas difoto, wah kelihatan nih fotonya siapa nih yang paling cantik, Betul. siapa yang paling ganteng, paling rapi, Waduh. paling niat, paling ya udahlah yang penting Paling. nyala aja on cam. Jangan dong. Jangan. Jangan ya. Jangan. On cam tapi nggak ada kepalanya. Wah, Wah. on cam cuman virtual background Virtual itu. background. Jangan. Jangan. Oke. Jadi untuk para hadirin sekalian, boleh untuk dipersiapkan dan kita akan mulai dari slide pertama dulu ya. Boleh, Oke. silakan. Oke. Pertama kita mulai slide pertama 1 2 3. Oke, lanjut kita mulai ke slide kedua. Kita mulai 3, 2, 1. Kemudian kita ke slide yang terakhir, Mas. Ya. Slide yang ketiga nih, yang udah Gayanya pada on cam semua. diarahin dong. Gayanya sebenarnya bebas aja, Ayo. sesuka mereka. Tapi kalau kita kayaknya perlu juga deh. Perlu ya. Perlu ya. Coba Kayak- kita gimana dong gayanya? Ada gaya UT gitu ya? Gitu. Oh, kepalkan tangan. Kepalkan tangan. Oke, Bapak Ibu juga ya, boleh ya kepalkan tangan ya. Boleh. Ayo. Biar sama ya gayanya ya. Oke, siap. Siap, kita hitung operator 1 2 3. Luar biasa Oke, sekali. tepuk tangan ya, Bapak Ibu Tangan dulu untuk semuanya. kita semua. Reaction, like, comment. Like. Oke. Jadi kami ingin mengucapkan kembali Mas Ridwan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmu, Terima kasih, atas Kak. pengalaman yang udah di-sharing kepada seluruh hadirin yang hadir dalam sesi kali ini. Betul.
Semoga acara dan juga penyampaian yang sudah Mas Ridwan sampaikan dapat bermanfaat gitu ya dan dipelajari serta diimplementasikan juga nih kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian dan Mas Ridwan, kami pengen nutup sesi kali ini, tapi bakal pakai pantun. Boleh dong? Betul. Mas Ridwan boleh nyaut cakep ya? Cakep. Oke. Cakep. Belum, belum. sabar ya. Belum. Sabar Mas, sabar. Oke ya, siap ya. Para hadirin sekalian juga kalau mau komen juga nggak apa-apa. Boleh ya? Oke, boleh. kita pantun dulu. Pantun. Acara disudahi dengan penuh kenangan. Cakep. Bahasa Minang nan elok jadi ingatan. Cakep. Terima kasih banyak atas kehadiran. Samo-samo kita jago budaya biar tetua diingatan. Mantap sekali. Sudah benar-benar berasa di Bukit Duri. Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Tapi Mas, ngomong-ngomong, rendangnya mana ya? Rendangnya. Minta panitia bentar lagi. Kita tungguin ya Mas ya. Jangan lupa ya, sore pagi. Sore pagi. Nggak boleh kasih tahu brand. Karena tidak disponsori. Oke, kalau gitu di close saja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Dadah.